Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedodedongtian, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi mengelola kualitas. Perkenalkan, nama saya Yuniarda Marinaya. Saya Delia Oktaviani. Saya Sakinatul Rahmah. Saya Nida Rodatul Jannah. Saya Khofifah Najwariani. Saya Doni Abdiansyah. Saya Vika Maesa Ayu. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Delia. Mengenai kualitas, apa itu kualitas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam blog yang ditulis oleh Rosiana Spar di tahun 2013 dikutip adalah kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Next. Definisi kualitas dari sisi produsen, yaitu kualitas berupa kesesuaian produk dari standar yang ditetapkan, serta kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, dan lainnya. Next. Ada manfaat kualitas. Manfaat kualitas bagi produk ini, bagi produk perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapat nilai lebih di mata masyarakat. Next. Kecocokan pakai. Kecocokan pakai atau fitness for us dari suatu produk harus dihubungkan dengan manfaat produk itu sendiri yang dirasakan konsumen dan kepuasan konsumen saat memakainya. Kepuasan konsumen merupakan suatu konsep yang relatif yang akan berbeda dari konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Terdapat perubahan kepuasan pada diri konsumen, dalam arti bahwa kepuasan itu tergantung dari kondisi konsumen itu sendiri. Next. Ada dimensi kualitas. Yang pertama, ada quality design. Adalah konsep yang menganggap bahwa kualitas harus diintegrasikan dalam setiap langkah proses. Bukan hanya diuji di bagian akhir proses untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten. Yang kedua, ada quality of conformance. Adalah suatu ukuran mengenai bagaimana suatu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Yang ketiga, ada field service. Adalah manajemen layanan lapangan membantu perusahaan mengawasi operasi lapangan melalui platform seluler atau mobile apps. FSM adalah istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan pengelolaan sumber daya lapangan organisasi, peralatan, dan karyawan. Dan yang terakhir ada availability, adalah presentasi dari waktu suatu sistem siap digunakan atau uptime saat dibutuhkan. Perancangan kualitas yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan atau merevisi tujuan perusahaan berdasarkan visi dan misi yang sudah ada. Yang kedua, menurunkan tujuan perusahaan kepada karyawan, yaitu bisa menggunakan metode SMART. Yang ketiga itu ada meningkatkan partisipasi karyawan dalam menetapkan tujuannya masing-masing. Yang keempat, memantau kemajuan karyawan. Dan yang terakhir, kelima itu kita mengevaluasi dan mengapresiasi kemajuan karyawan. Kemudian ada kualitas pengolahan, ada beberapa materi seperti perencanaan yang matang, ini melibatkan penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya, merupakan perencanaan tenaga kerja yang tepat, pengolahan inventaris yang efisien, dan penggunaan teknologi yang tepat. Kemudian ada peningkatan kualitas produk. Kualitas pengelolaan operasional menyangkut upaya untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi baru, pelatihan karyawan, dan pemantauan
umpan balik pelanggan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian itu ada pengendalian biaya. Ini melibatkan identifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi atau dikendalikan tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Kemudian ada manajemen risiko yang termasuk identifikasi risiko-risiko potensial, penilaian dampaknya, dan pengembangan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Terus ada optimalisasi proses bisnis. Ini melibatkan identifikasi dan eliminasi pemborosan, peningkatan efisiensi operasional, dan penerapan praktik terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Yang terakhir ada penggunaan data dan analisis. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data operasional untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Kualitas siaga atau andalan. Dalam manajemen bisnis dan operasional, kualitas yang menjadi andalan biasanya berasal dari berbagai aspek termasuk yang pertama yaitu kualitas produk. Fokus pada pengembangan produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua ada efisiensi operasional. Kualitas operasional yang menekankan efisiensi dalam proses produksi, pengadaan bahan baku, manajemen inventaris dan distribusi untuk perusahaan, mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, ada kualitas proses. Peningkatan kualitas proses produksi dan pengiriman termasuk penggunaan metodologi seperti Six Sigma atau Total Quality Management atau bisa disingkat TQM untuk mengidentifikasi dan mengatasi cacat atau ketidaksempurnaan dalam proses. Next. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik dapat membantu perusahaan membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi merek, dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Berikut kualitas pelayanan. Yang pertama ada responsif, yang kedua ramah, yang ketiga solusi. Next. Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Next. 4 golongan biaya kualitas. Pertama ada prevention cost. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kedua ada appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Next. Ketiga ada internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadi ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke pelanggan. Keempat, ada external failure cost atau biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Next. Standar kualitas internasional. Standar kualitas internasional atau ISO merupakan standar internasional yang membantu meningkatkan kualitas dan keamanan barang dan jasa. Paling tidak untuk memfasilitasi pertukaran mereka antara negara dan perusahaan. Berikut 8 jenis ISO yang juga digunakan di Indonesia. Yang pertama, ISO 9001, kedua, ISO 14001, 3. ISO 22000, 4. ISP atau IEC 27001, 5. ISO TS 16949, 6. ISO atau IEC 17025, 7. ISO
28000. Yang ke-8 ISO 5001. Next. Selanjutnya, International Organization for Standardization atau ISO merupakan anak dari dua organisasi terpisah, yaitu International Federation of the National Standardizing Associations atau ISA, yang didirikan pada tahun 1926 di New York, dan United Nations Standards Coordinating Committee atau UNSEC. ISO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan, dan keselamatan lingkungan pun ditetapkan. Terdapat sejumlah keuntungan bagi sebuah badan usaha dengan menerapkan ISO, yaitu melakukan penerapan standar pada semua produk atau jasa yang dihasilkannya. Antara lain, yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan. Kedua, meninggikan level mutu dibandingkan dengan kompetitornya. 3. Meningkatkan kepercayaan serta kepuasan dari calon klien. 4. Meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi jumlah kesalahan dan insiden. Next. Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada kualitas, kesadaran kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi untuk mencapai keunggulan dalam semua aspek operasi. Berikut 6 konsep TQM, yaitu yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Fokus TQM itu untuk memastikan kepuasan pelanggan dan memahami kebutuhan serta harapan mereka. Yang kedua itu pencegahan daripada inspeksi. TQM menekankan pentingnya mencegah terjadinya cacat atau kesalahan daripada hanya melakukan inspeksi setelah produk selesai. Next. Yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan. Semua anggota organisasi, mulai dari manajer hingga pekerja lini produksi, terlibat dalam upaya peningkatan kualitas. Keterlibatan karyawan meningkatkan kesadaran akan kualitas dan mempromosikan inovasi. Yang keempat ada manajemen secara berbasis fakta, yaitu keputusan manajemen yang didasarkan pada data dan fakta yang terukur, bukan hanya asumsi semata. Yang kelima itu pengelolaan hubungan dengan pemasok. Kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan bahwa bahan baku dan layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Yang keenam itu ada peningkatan berkelanjutan. TQM mengadopsi siklus PDCA atau disebut Plan, Do, Check, Act untuk terus-menerus memperbaiki proses dan sistem dengan tujuan mencapai kualitas yang lebih baik secara konsisten. Next. Berikut adalah 3 alat yang sering digunakan dalam praktik Total Quality Management. Yang pertama itu ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk melihat atau mengidentifikasi masalah, tipe cacat atau penyebab yang paling dominan sehingga kita dapat memprioritaskan penyelesaian masalah. Yang kedua itu ada diagram Ishikawa atau fishbone. Diagram Ishikawa juga dikenal sebagai diagram tulang ikan. Digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah atau cacat dalam suatu proses. Ini membantu dalam mengidentifikasi penyebab akar dari masalah yang terjadi, sehingga memungkinkan perbaikan yang efektif. Yang ketiga itu ada diagram kendali atau control chart. Diagram kendali digunakan untuk memonitor kinerja proses secara statistik dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu proses berada dalam batas kontrol atau yang diinginkan atau mengalami variasi yang tidak terduga. Dengan menggunakan diagram kendali, organisasi dapat mengambil tindakan korektif secara proaktif untuk mempertahankan kualitas yang tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.